Ya, sekali lagi ya, faktor yang menentukan produk positioning strategi itu yang pertama manufacturing lead time, kemudian time a customer is willing to wait for product delivery. Dia waktu tunggu customer ya untuk menunggu produknya sampai ke pemesan. Kemudian degree of customization issued by the customer. Di ini tingkat penyesuaian yang diinginkan oleh customer. Ya, itu jadi customer bisa memesan, meminta ya desainnya pengen seperti ini dan sebagainya. Kemudian nanti terdapat 4 tipe posisi produksi yang berkenaan dengan jenis inventory yang dipilih oleh perusahaan. 4 itu yang pertama adalah engineering to order, kemudian yang kedua assembly to order, kemudian selanjutnya yang tipe yang ketiga make to order, kemudian yang keempat make to stock. Ya, jadi yang pertama ya kita lihat satu persatu. Tipe strategi yang pertama yaitu engineering to order. Ya, karakteristiknya ada 5 nih. Yang pertama, proses produksi akan dilakukan apabila konsumen meminta produsen untuk membuat produk yang dimulai dari desain dan juga perancangannya. Jadi kalau belum ada pemesanan dari konsumen, belum ada pembuatan produk. Kemudian yang kedua, perusahaan membuat produk yang unik sesuai dengan pesanan konsumen. Itu ya. Jadi sesuai dengan pesanan konsumen, jadi produknya unik. Selanjutnya yang ketiga, perusahaan tidak memiliki inventory atau gudang atau penyimpanan ya. Karena tadi ya, tidak ada produksi sebelum adanya pemesanan. Selanjutnya yang keempat, perusahaan tidak memiliki risiko berkaitan dengan investasi inventory. Ya, karena tidak ada inventorinya. Selanjutnya yang kelima, contoh produk yang menggunakan strategi engineering to order, yaitu kapal, ya perusahaan kapal, di pembuat kapal gitu ya, hanya akan memproduksi kapal apabila sudah ada pemasaran. Kemudian ya gedung bertingkat juga sama, akan dibangun ketika sudah ada pemesanan. Kemudian pembangunan jembatan, rumah, pagar dan sebagainya. Yang keenam, tugas Anda carilah contoh produk lain yang ada di sekitar wilayah Anda. Sebutkan contohnya. Ya. Jadi di sini bukan carilah, mungkin lebih tepatnya sebutkan contoh produk lain yang ada di sekitar Anda. Ini termasuk tugas Anda. Ya. Nanti juga termasuk tugas resume. Gitu. Jadi nanti di tugas resume-nya masukkan tugas-tugas ini di akhir atau di awal resume. Nah, lebih enaknya sih di akhir aja ya. Oke, ini karakteristik dari engineering to order. Jadi kita harus tahu karakteristik strategi ini dari 4 strategi tadi itu, biar kita bisa membedakan, mengklasifikasikan ini masuk ke produk ke strategi mana gitu ya. Atau misalkan produk kita dengan ciri khas produk kita ini lebih cocok pakai strategi yang mana. Selanjutnya strategi yang kedua, assembly to order. Ya, karakteristiknya atau kekhasannya atau ciri-cirinya. Yang pertama, produsen membuat beberapa desain standar. Jadi desain standarnya walaupun belum ada pemesanan, produsen sudah membuat. Kemudian yang kedua,
produsen membuat komponen-komponen standar. Ya. Ketiga, ketika ada pesanan produsen, ya, produsen tinggal merakit komponen tersebut sesuai dengan pesanan konsumennya. Kemudian yang keempat, komponen-komponen standar tersebut bisa dibuat untuk berbagai tipe produk. Nah, yang kelima contohnya yaitu perusahaan mobil ya, industri otomotif, komputer komersial dan lain-lain. Ya, Anda tahu di mobil itu misalkan mobil X. Nah, itu kan terdiri dari banyak komponen ya. Gitu. Jadi nanti yang dibuat itu komponennya misalkan mesin, terus persenelang apa gitu ya, macam-macam. Baru nanti dirakit. Ya. Nah, terus ini tugas juga Anda juga. Carilah contoh produk lain yang ada di sekitar wilayah Anda yang menggunakan strategi ini. Ya, jadi perusahaan membuat komponen-komponennya nanti kemudian merakit. Oke. Selanjutnya nomor 3, make to order. Strategi make to order. Karakteristiknya ini hampir sama dengan engineering tadi ya. Pertama, produsen memproduksi suatu produk hanya jika telah menerima pesanan dari konsumen. Dan yang kedua, produsen hanya mempunyai desain produk. Ya, kalau engineering tadi itu nggak ada desain produknya dari konsumen. Dan juga beberapa material standar dalam sistem inventory. Jadi ini masih memiliki inventory. Kalau yang MTO ini dari produk-produk yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, mempunyai risiko yang sangat kecil berikan dengan investasi inventory. Yang keempat, ya, contoh penggantian part mesin atau undangan pernikahan. Nah ini ya, mungkin Anda yang sudah menikah atau kebanyakannya belum menikah ya. Mungkin nanti ya ketika mau menikah memesan undangan, kartu undangan. Kartu undangan itu biasanya sudah ada desain-desainnya, tapi dia dalam bentuk belangko. Nah, jadi desainnya sudah ada, tinggal kita memilih mau pakai yang mana. Nanti baru dicetakkan nama kita dan kegiatan, waktu dan sebagainya. Kemudian pelatihan dalam perumahan atau dalam perusahaan atau in-house training. Ya, yang berdasarkan kepada kebutuhan spesifik dari konsumen. Tugas Anda adalah sebutkan bedanya MTO sama ITO. Ya. Tadi yang dengan yang engineering. To order. Bedanya apa? Make to order dengan engineering to order. Oke. Selanjutnya yang keempat, make to stock. Ya, membuat. Jadi yang pertama, produsen memproduksi produk sebagai suatu stok atau persediaan. Jadi walaupun belum ada pemesanan, sudah dibuat sama produsen. Kemudian yang kedua, memiliki inventory, ya jelas ini ya, yang terdiri dari produk jadi. Karena kita kan membuat stok, jadi harus ada gudangnya. Yang ketiga, perusahaan berfokus pada pengisian kembali inventory ketika produknya akan habis. Fokusnya itu. Jadi kalau di gudang tinggal sedikit, buat lagi. Ya. Contohnya adalah industri barang-barang konsumsi. Contoh pakaian, peralatan rumah tangga, telepon, produk makan dan lain-lain ya. Contoh pakaian, ini kita akan mendekati bulan puasa ya. Dan nanti akan lebaran. Biasanya banyak permintaan pada pakaian bulan lebaran itu ya. Makanya dari kan nggak mungkin langsung sehari disediain atau dibuat. Enggak. Jadi dari sekarang sudah dibuat stoknya. Gitu ya. Sekarang yang lakunya gamis ya lebaran itu. Ya dibuat itu stoknya sebanyak mungkin. Ya. Nanti begitu hari hanya tinggal dijual. Tugas Anda adalah sebutkan juga contoh-contoh
perusahaan atau produk di sekitar wilayah Anda yang menggunakan strategi make to stock. Ya, seperti itu. Oke. Tadi yang kita sudah pelajari tentang produk positioning strategi. Sekarang yang kedua tentang proses positioning strategi. Yaitu mendefinisikan bagaimana suatu produk industri dibuat atau diproses. Ya, jadi caranya, itu ya, prosesnya. Nah, ini bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, dalam bentuk project atau proyek. Ya. Jadi ini bagi 3 ya. Yang pertama project. Nah, bentuk ini digunakan apabila terdapat suatu kebutuhan khusus untuk kreativitas dan keunikan serta memiliki batas waktu penyelesaian. Ya. Nah, jadi dibuatlah dalam bentuk project ya, karena sudah ada target ya. Contoh misalkan project pembuatan apa gitu ya. Sering kita lihat sekarang banyaknya proyek-proyek yang dibuat. Nah, dalam suatu proyek atau proyek biasanya material, peralatan, dan personel atau tenaga kerja dibawa ke lokasi proyek. Misal, proyek pembangunan jalan tol, misalkan gitu ya. Dalam hal ini tidak ada aliran produk ya untuk suatu proyek, tetapi bagaimanapun juga suatu proyek tetap memiliki urutan-urutan atau ya standar untuk operasional gitu ya. Tahapan-tahapannya apa gitu. Itu bentuk project untuk proses. Selanjutnya yang kedua bentuk job shop, yaitu mengorganisasikan peralatan dan tenaga kerja ke dalam konsentrasi kerja berdasarkan jenis pekerjaannya. Jadi nanti dalam suatu job shop itu produk dibuat dalam batch pada interval tertentu, batch 1, batch 2 gitu ya. Ya, contohnya misalkan produk berada dalam pusat kerja pertama, ya. Kemudian electrical subassembly nanti berada di dalam pusat kerja kedua. Kemudian mechanical subassembly berada dalam pusat kerja ketiga. Dan seterusnya. Jadi nanti ada beberapa pekerjaan atau dibagi-bagilah begitu pekerjaannya. Kemudian yang ketiga line flow. Ya, atau bisa disebut juga product flow. Terdiri dari 3 jenis. Yang pertama small batch, kemudian large batch, kemudian selanjutnya yang terakhir yang ketiga continuous line flow. Ya, jadi line flow ini menyusun pos-pos kerja, ya. Sehingga nanti kadang-kadang disebut juga tadi ya product flow, karena produk mengalir mengikuti langkah-langkah sekuensial yang sama ya, dalam proses produksi. Semua produk nanti membutuhkan tugas-tugas yang sama dan mengikuti pola aliran standar. Nah, yang pertama kita bahas tentang small batch. Tipe line flow ini memiliki semua karakteristik dari line flow, tetapi tidak memproses produk yang sama secara terus-menerus. Ya, itu kata kuncinya ya. Memiliki semua karakteristik dari line flow, tetapi tidak memproses produk yang sama secara terus-menerus.
Kemudian small batch line flow ini memproses beberapa produk dalam batch yang kecil, yang biasanya nanti membutuhkan setup peralatan atau mesin di antara batch yang diproses. Kemudian produk-produk yang sering diproduksi dengan menggunakan small batch line flow ini adalah bagian yang ditingkatkan permintaannya, yang tingkat permintaannya relatif rendah, ya, yaitu bagian yang tingkat permintaannya relatif rendah. Dan item-item non discrete, misalkan obat, dalam contohnya ya obat-obatan. Selanjutnya yang relic batch, biasanya mengacu pada produk diskrit dalam volume besar. Memproduksi hanya beberapa jenis produk pada line flow dengan batch berukuran besar untuk masing-masing jenis produk, serta membutuhkan setup mesin atau peralatan, ya, di antara batch itu. Nah, itu yang batch line. Jadi nanti volumenya biasanya berukuran besar. Yang terakhir, tipe yang continuous line flow ini mengacu pada produksi yang terus-menerus, ya, seperti proses penyulingan minyak, ya, kan terus-menerus ya. Emas juga di Papua itu secara terus-menerus dikeruk habis terus-menerus oleh Freeport sampai sekarang. Terus juga nanti dalam industri baja, semen, ya, semen juga ya, di Cibinong, di Cirebon itu ada deh perusahaan semen 3 roda. Itu terus menerus dari zaman dulu sampai sekarang, sampai habis. Tiap hari diproduksi, tidak pernah libur, itu ya, dan terus dijual. Kemudian juga cat, ya, gula, ya, mungkin juga garam dan lain-lain. Ya. Anda juga nanti bisa melihat di sekitar Anda, ya, apa yang termasuk ke dalam continuous line flow. Ya, itu juga nanti bisa ditugaskan ya untuk ini. Tambahan tugas line flow. Nanti ada tugas sama ya. Cari di sekitar Anda contohnya. Cari di sekitar Anda. Yang continuous line flow. Nah, kalau ini video nggak dilihat sampai akhir, atau sepotong-sepotong dilihat ya, nah nanti tugas-tugas tersembunyi ini sulit dideteksi ya, makanya Anda harus tonton sampai habis. Oke. Oke, selanjutnya itu ya, itu tadi strategi desain proses manufacturing ya, atau perusahaan atau pabrik. Tadi kita sudah belajar produknya ya, produk positioning strategi. Kemudian ini proses positioning strategi ya, ribet terus ini ya. Malum ya, bukan bahasa sehari-hari. Oke. Yang kelima, kita lihat elemen-elemen sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Ada banyak, ada 14 elemen. Yang pertama, business planning, ya, yaitu penyusunan rencana tentang ruang lingkup bisnis yang akan dibangun di masa mendatang. Ya, meliputi apa? Meliputi jenis produk, kemudian wilayah pemasarannya di mana, perkiraan volume produksinya berapa banyak, dan nilai penjualannya itu berapa.
Rencana ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis melalui penambahan unit kegiatan produksi baru. Dan business planning. Itu perusahaan-perusahaan besar pasti punya ini. Yang dari dulu sudah dirancang dan diperbaharui. Kemudian demand management. Yang kedua, demand management. Itu permintaan konsumen terhadap produk jasa ya, yang merupakan kunci kehidupan dari setiap bisnis perusahaan. Potensi permintaan konsumen harus dikelola dengan baik agar permintaan konsumen tetap terpelihara. Artinya jadi nanti kita harus memanage ya permintaan ya, agar konsumen itu tetap mintanya ke kita, percaya ke kita. Dengan memperhatikan situasi dan prospek persaingan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita lakukan peramalan untuk memprediksi potensi permintaan, membuat estimasi distribusi dan jadwal permintaan antar wilayah pemasaran yang potensial. Ya, gitu. Jadi kita buat jadwalkan permintaannya dan diramalkan. Dan juga mengestimasi, ya, memprediksi, estimasi itu, memperkirakan adanya permintaan yang telah disampaikan oleh konsumen. Oke, sehingga dari informasi tersebut dikemas suatu daftar tentang potensi permintaan pelanggan terhadap produk-produk perusahaan kita, ya, dari tahun ke tahun. Jadi nanti ada datanya. Kemudian jenis produk yang diidentifikasi pada tahap ini masih bersifat makro, yaitu dalam satuan kelompok produk. Ya. Itu yang dimaksud dengan demand management.